Halo Clickers, Raka di sini dan kembali lagi di channel Click Showtime. Di sesi kali ini kita akan membahas kembali episode yang biasa kita bahas di sesi Kutu Kumpul Ngomongin Tokusatsu. Video kali ini kita akan mengulas tentang episode Kamen Rider Zero One yang ke-35. Nah, jadi di episode Kamen Rider Zero One ini yang ke-35 tentunya ada beberapa hal menarik yang telah saya rangkum. Langsung saja ke rangkumannya ya teman-teman. Di hal menarik yang pertama ini ada kejadian di mana Horobi melindungi Jin layaknya seorang ayah yang melindungi anak. Nah, di sini bisa dilihat di gambarnya, mungkin di sini kali ya, atau di sini. Ada momen saat Zero One Metal Cluster ingin menghantam Jin dengan pedangnya. Nah, kejadian ini berawal saat Jin sudah mendapatkan Humagir Progress Key milik Raiden. Setelah Jin mendapatkan Humagir Progress Key itu, dia kabur dan dia terbang, tapi Zero One Metal Cluster dapat mengejar Jin dan terjadilah pertarungan yang epic di sini. Walau epic di sini tetap yang tampak terlihat kuat si Zero One Metal Cluster ya. Dan terjadilah momen dimana Zero One Metal Cluster ingin melakukan finisher atau melakukan Hisatsunya, dan muncullah si Horobi. Tapi di sini yang menarik, Horobi tidak melakukan itu atas kehendak Arc, dan Horobi juga tidak tahu mengapa dia bergerak seperti itu. Nah, kalau teman-teman flashback ke episode 34, di sini juga ada momen di mana seorang pemilik pabrik sayuran melindungi anaknya. Mungkin juga Horobi terinspirasi dari hal itu ya. Oke, langsung saja ke fakta berikutnya atau hal menarik berikutnya. Di hal yang menarik berikutnya tentunya kebangkitan dari Naki. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, Naki telah bangkit dan mengakibatkan terhacknya Zaya Spec di beberapa tempat. Tapi setelah terhacknya para pengguna Zaya Spec atau Zaya Spec-nya itu sendiri, di sini Fuwa terbangun dari pingsannya ya, dan menegur si Naki bahwa sebenarnya mimpi dari Naki itu apa. Nah, disitulah mulai tergugah, mungkin mulai sadar ya Naki ya tentang impiannya. Dan akhirnya Naki menghentikan proses hackingnya kepada para pengguna Zaya Spec atau Zaya Spec itu sendiri. Setelah kejadian itu, Fuwa kemudian pingsan lagi ya Clickers, dan dipindahkanlah dia ke rumah sakit. Nah, di sini juga ada momen di mana Naki menjenguk si Fuwa dan ada juga Yuwa di sampingnya. Kemudian Yuwa juga berkata kalau si Fuwa ingin mengetahui tentang masa lalu atau masa kecilnya sebelum dia dipengaruhi oleh chip dari Pak Tuagai. Kemudian di sini si Naki menceritakan tentang masa lalu Fuwa karena Naki mengetahui tentang masa lalu Fuwa itu sendiri. Setelah diceritakan begitu lama, a few minutes later, ternyata Fuwa tidak memiliki masa lalu yang spesial. Nah, di sini mungkin ada rasa penyesalan. Kemudian lanjut ke fakta berikutnya dari Kamen Rider Zero One yang ketiga ya teman-teman. Di hal menarik ketiga ini, Gai Amatsu kan mengetahui atas perilaku metsubou-jinrai.net. Lalu si Gai Amatsu menyiarkan ke publik bahwa dia akan memberantas Metsubou Jinrai.
Nah, walaupun dia sudah menyiarkan ke publik, tapi dia bukan cuma omong kosong ya teman-teman, tapi dia benar-benar akan melakukannya. Selain publik, selain orang manusia lah ya, selain manusia mengetahui tentang berita itu, pihak Metsubou Jinrai juga menonton siaran dari Gai Amatsu. Di sini terlihat Jin dan Horobi menonton dari siaran Pak Tua Gai ini sendiri. Dan setelah mengetahui siaran itu, Horobi dan Jin juga nggak tinggal diem ya teman-teman. Dia juga menyiapkan pasukan Humagirnya untuk menghajar Zaya. Nah, kemudian di sini diperlihatkan scene di mana Gai Amatsu bersama pasukan Right Riser-nya, pasukan Aims, melawan Horobi dengan pasukan Humagir yang telah terhack. Di sini terjadi pertarungan yang epik. Walaupun seharusnya kalau dibandingkan dengan jumlah harusnya seimbang, tapi di sini Towser terlihat lebih unggul ya. Saat Horobi menyerang Towser dengan mudah menangkis serangan Horobi, dan di sini Gai Amatsu juga melakukan serangan balik dengan petir, terus mengeluarkan api dan mengeluarkan kayak stem gajah ya teman-teman. Towser terlihat lebih unggul daripada Horobi. Bahkan di sini Gai Amatsu atau si Towser ini dia menyerap kekuatan Horobi, kekuatan dari kalajengkingnya Horobi. Kemudian Towser melakukan jacking break-nya kepada Horobi, tapi bodohnya di sini saat serangan Towser akan mengenai Horobi, tapi di sini malah Zero One melindungi Horobi. Nah, di sini terlihat Horobi terkejut dengan tingkah laku Zero One ini. Dan di saat itulah Horobi merasakan suatu hidayah kali ya, karena Aruto yang notabene manusia, dia melindungi Humagir seperti Horobi. Dan karena Towser mengetahui Zero One ada di pihak Humagir atau si Horobi, di sini Towser pun menyerang Zero One, dan Zero One berubah menjadi Metal Cluster Hopper. Walaupun Zero One menggunakan Metal Cluster Hopper, Towser juga menyiapkan alat perangnya yang bernama Giga, dan terjadilah perang antara Zero One Metal Cluster melawan Giga ya teman-teman. Dan saat pertarungan yang lumayan seru ya menurut saya ya, tiba-tiba Giga berhenti. Dan bukan hanya Giga yang berhenti, tapi para pengguna Zaya Spec juga berhenti. Dan ternyata muncullah Naki di area pertarungan ya teman-teman. Dan di sini Naki juga menjelaskan kepada Towser, dia dulu memang alatnya Zaya, tapi sekarang tujuannya adalah mewujudkan keinginan dari Horobi. Dan disinilah terjadi momen dimana berbalik keadaan dari Towser yang lebih unggul menjadi pihak Metsubou Jinrai yang lebih unggul. Malah di sini para pengguna Right Riser ikut-ikut menyerang Towser, dan akhirnya Towser yang sendirian tetap bisa melawan para Humagir dan para pengguna Right Riser. Namun di sini Horobi juga menyerang kembali Towser, dan kewalahanlah si Towser hingga Horobi melakukan jurus pamungkasnya kepada Towser, dan Towser pun kalah kembali menjadi wujud Gai Amatsu. Setelah itu Naki mengembalikan kesadaran para pengguna Right Riser. Kemudian di fakta keempat, nah di fakta keempat ini dimana Horobi menang atas pertarungan melawan Zaya. Kemudian Horobi dan Naki kembali ke markas Metsuboujinrai.net, dan di situ juga ada Jin tentunya. Kemudian mereka kembali membangkitkan salah satu anggotanya lagi yang bernama Raiden, dan akhirnya keempat anggota Metsuboujinrai.net lengkap. Dan di sisi lain pada pihak Aruto, Humagir manajemen pertanian yang bernama Midori sudah bisa dikembalikan atau direcovery. Nah, jadi itulah hal-hal penting yang teman-teman harus ketahui di Kamen Rider Zero One episode 35 ya. Dan untuk Kamen Rider Zero One episode 36 minggu depan nggak ada ya teman-teman,
karena akan diganti dengan episode rekap. Jadi itulah pembahasan kita di Kutu episode 4 kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.